Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengar Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, siapakah Yesus bagi kita? Dalam silsilah Yesus Kristus disebutkan bahwa dia adalah keturunan Daud. Dia mengalami hidup manusia dan mengikuti juga pola-pola manusia. Yesus Kristus adalah anak manusia dari keturunan Daud. Dalam segala hal, sama seperti manusia lain, kecuali dalam hal dosa. Yesus hadir dan ada bersama kita manusia dalam segala situasi dan kondisi manusia. Yesus datang dan hadir bersama siapa saja yang datang kepadanya. Dia mengajar dan menyampaikan sabda yang meneguhkan dan membawa harapan. Yesus melakukan kehendak Bapanya bukan hanya dengan kata-kata belaka, tetapi lebih dari itu dengan perbuatan kasih. Menyembuhkan orang sakit, memberi penghiburan kepada orang yang berduka, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia yang suci dalam menjalankan karya keselamatan Allah Bapa yang telah diberikan dan dipercayakan kepadanya. Perdebatan dan perbantahan tentang siapa Yesus telah membuat sosok ini menjadi tokoh yang begitu populer. Hidupnya boleh singkat dengan masa tampilan di publik tidak lebih dari 3 tahun. Akan tetapi pengaruh yang dibawanya luar biasa. Sebagai pengikut Kristus, kita berada dalam suasana dan nuansa perdebatan tentang siapa Dia. Tak jarang, perbantahan tentang Yesus membuat orang kemudian menolak Dia dan meninggalkan iman. Bagaimanapun pendapat tentang Yesus, yang paling utama ialah pengalaman kita sendiri tentang Dia. Yesus sendiri pernah berkata, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus ini adalah pertanyaan yang sangat pribadi. Masing-masing dari kita dimintai jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh pengalaman dan penghayatan pribadi dengan Yesus. Saudara yang terkasih, kita diajak untuk sungguh percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah. Yesus adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia sungguh mencintai kita sampai menyerahkan diri, menderita dan wafat di salib. Dan ia bangkit dari mati untuk membuka lembaran hidup baru yang mulia bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.